Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Medna. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen tentang permata kuliahan pengendalian sistem pengendalian terdistribusi atau DCS. Oke, teman-teman, kita masuk. Yang pertama ada pengertian DCS. Itu Distributed Control System merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang berpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring, dan optimasi. Distributed Control atau sistem atau DCS adalah sebuah sistem kontrol yang biasanya digunakan pada sistem manufacturing atau proses di mana elemen kontrol tidak berada pada central system atau sebagai pusat, tetapi tersebar di sistem dengan komponen subsistem di bawah kendali satu atau lebih controller. Keseluruhan sistem dapat menjadi sebuah jaringan atau komunikasi monitoring. DCS juga digunakan dalam industri untuk memonitoring dan mengontrol peralatan yang tersebar dengan atau tanpa campur tangan manusia. Sebuah DCS biasanya menggunakan controller sebagai komputer sebagai controller dan menggunakan proprietary interconnection dan protokol untuk komunikasi. Modul input dan output membentuk part komponen untuk DCS. Proses menerima informasi dari modul input dan mengirim informasi ke modul output. Di sini modul input menerima informasi dari instrumentasi input dalam sistem dan modul output mengirim ke instrumen output pada sistem. Bus komputer atau bus elektrikal menghubungkan prosesor dengan modul melalui multiplexer atau demultiplexer. Mereka juga menghubungkan controller yang tersebar dengan central controller dan akhirnya terhubung ke human machine interface atau HMI atau protokol atau panel control. Sini ada fungsi DCS. Itu yang pertama berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu loop sistem, di mana satu loop bisa terjadi beberapa proses kontrol. Kemudian kedua, sebagai pengganti alat kontrol manual dan auto yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga lebih mudah untuk memelihara dan penggunaannya. Kemudian yang ketiga, sarana pengumpul data dan pengolah data agar didapat suatu proses yang benar-benar diinginkan. Kemudian ada kelebihan dari DCS, itu berfungsi sebagai sistem kontrol untuk skala besar. Dalam hal ini bisa dari tingkat banyaknya I/O channel atau DCS bisa menangani I/O sampai ratusan bahkan ribuan. Oke, teman-teman. Sini ada fungsi dari FCS, itu mengambil input yang masuk dari transmitter dan perintah operator, kemudian melakukan perhitungan sinyal kontrol, kemudian mengirimkan sinyal kontrol ke aktuator. Teman, di sini ada komponen dari FCS itu sendiri. Itu yang pertama ada Central Processor Unit atau CPU. Yang pertama itu dia melakukan komputasi fungsi kontrol, kemudian yang kedua itu melakukan setting nomor domain nomor domain dan nomor stasiun. Kemudian yang kedua ada unit catu daya atau power supply unit PSU. Itu menerima daya dari power distribution board dan mengkonversinya menjadi tegangan siara atau DC. Kemudian dia mendistribusikan tegangan DC ke semua unit pada FCS. Yang ketiga ada FL net coupler. Itu merangkaikan atau couple prosesor core pada field control unit atau FCU pada kabel VNet. Kemudian dia melakukan isolasi sinyal dan konversi level sinyal. Kemudian terakhir yang keempat itu ada modul masukan atau keluaran I/O modules atau IOM. Oke, di sini ada sinyal HMI atau MMI, itu dia berfungsi sebagai klien untuk membantu dan mengontrol, kemudian menampilkan proses informasi yang ada di lapangan dalam bentuk GUI. Kemudian di sini ada call standby. Itu dalam keadaan call standby ini sistem sekunder dalam keadaan mati. Sistem ini memiliki keadaan waktu yang lebih besar dibandingkan dengan sistem hot standby.
Kemudian di bawahnya itu ada yang berikut, ada hot standby. Itu sistem ini unit sekundernya tidak berada dalam posisi seperti pada cold standby, jadi sama-sama nyala dengan sistem utama. Kemudian ada perbedaan dari sistem cold standby dan hot standby. Itu jika terjadi kegagalan pada sistem utama, maka kita harus menggunakan dulu unit standby, kemudian ditunggu sampai proses online-nya. Kemudian kalau untuk hot standby itu, karena sama-sama nyala dengan sistem utamanya, maka otomatis akan mempersingkat waktu dan time-nya. Oke teman-teman, mungkin itu presentasi singkat yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.